나는 누구냐? Di awal scene, kita diperlihatkan seseorang di tengah hutan malam-malam menggali tanah yang di dalamnya terdapat peti mayat. Kemudian orang yang memakai pakaian biksu ini terlihat sedang melakukan ritual menaburkan serbuk putih sambil membaca mantra. Lalu dia membuka peti itu dan terlihat mayat seperti mumi yang usianya sudah puluhan tahun terkubur di situ. Orang itu kemudian menyayat tangannya sendiri dan menumpahkan darahnya ke dalam mulut mayat itu dan juga menuangkan darah di sekujur tubuh mayat itu. Setelah ritual itu selesai, tiba-tiba dia mendengar suara para prajurit istana yang berteriak meneriakinya. Ternyata biksu ini sejak awal sedang dikejar oleh para prajurit itu. Ia pun langsung pergi berlari meninggalkan makam itu. Kemudian mayat yang telah diberikan darah itu dengan ajaibnya terbentuk pembuluh darah baru yang merambat ke sekujur tubuh hingga sampai ke jantung. Mayat itu tiba-tiba berubah menjadi sesosok wanita yang cantik dan hidup kembali. Sementara pria tadi, ia berlari menghindari kejaran para prajurit itu. Sampai di tempat yang sepi, ia berhenti dan menyadari ada seseorang yang sudah berada di belakangnya. Ia pun menoleh ke belakang dan harus sekarat tertusuk senjata yang dilempar ke lehernya. Pria yang menusuk itu bernama Chonmu. Dia mengambil sebuah buku mantra dari biksu itu dan menanyakan suatu benda yang sedang ia cari-cari dari biksu itu. Chonmu yang menyadari seseorang datang, ia langsung melemparkan senjatanya ke target. Ternyata mayat wanita cantik tadi yang datang dan langsung secara spontan menghindari dan memegang senjata yang dilempar itu. Wanita itu dengan wajah polosnya menunjukkan reaksi yang biasa. Ia pun malah bertanya, "Siapa aku? Apa kamu mengenalku?" Katanya kepada dua pria di depannya itu. Ternyata wanita itu bangun dari kematiannya dalam keadaan hilang ingatan. Tiba-tiba terdengar suara berteriak prajurit tadi yang sudah hampir mendekat. Ketika vampir cantik itu menoleh, seketika Chonmu menghilang begitu saja, dan tinggallah wanita itu berjalan mendekati biksu yang sedang sekarat, sambil terus mengatakan, "Apa kamu mengenalku? Siapa aku?" Pria itu menatapnya sambil berlinang air mata dan seakan-akan ingin mengatakan sesuatu kepada wanita itu. Dengan kondisi yang sekarat, biksu itu pun hanya memberikan sebuah kain kantong yang tak tahu maksud dan tujuan dari pemberiannya itu. Karena setelah memberikannya tak sempat berbicara, ia langsung meninggal di tempat. Para prajurit yang sudah semakin mendekat, wanita itu pun berlari dan malah menjadi sasaran para prajurit itu. Ia dikejar hingga akhirnya ia harus terkepung di tepi jurang yang sangat dalam. Prajurit itu melepaskan anak panahnya dan menggores lengannya sampai ia terjatuh ke jurang. Setelah prajurit itu pergi, dan wanita itu pun ternyata masih hidup dan terbang ke suatu tempat yang ia sendiri juga tak tahu tempat itu apa, karena hatinya yang menuntun ke tempat itu. Sampai di suatu danau, ia mencoba mengusapkan lengannya yang terluka dengan air, namun ia terkejut melihat lukanya yang dengan ajaib menghilang dan sembuh sendiri. Sampai di sini kalian paham ya guys, kalau dia belum menyadari bahwa dirinya adalah vampir yang barusan bangkit dari kematiannya. Kemudian scene berpindah di sebuah rumah yang terlihat dua orang detektif Kim Min dan rekannya bernama Sopil. Detektif Kim Min adalah seorang anak Perdana Menteri bernama Kim Shin yang tak mau berpolitik mengikuti jejak ayahnya, dan ia menjadi detektif terkenal di kerajaan Joseon. Hari itu rumah mereka kedatangan wanita yang melapor dan meminta bantuan detektif Kim. Wanita itu menceritakan suatu kejadian aneh di kota Gangwa, di mana saat para penduduknya sedang memperbaiki rumah, tiba-tiba rumah itu runtuh yang menewaskan banyak kuli bangunan. Dan lebih anehnya lagi, terdapat mayat yang tak bisa membusuk, lantas esok hari mayat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Juga seseorang melihat mayat hidup yang tiba-tiba mati terbakar di mana api oleh sosok makhluk yang tak terlihat. Para penduduk pun meyakini menganggap itu ulah arwah dari balik kota Gangwa yang balas dendam, kata wanita itu. Detektif Kim yang mendengar cerita itu sudah beranggapan kalau itu pasti ulah vampir. Ia dan Sophie lalu menyetujui akan datang ke kota Gangwa untuk menyelidikinya. Malam hari, vampir cantik itu terlihat sedang berjalan di depan rumah balik kota Gangwa. Ia pun melihat seseorang berjalan sambil menolehnya, yang ia juga tidak tahu siapa dia. Ternyata semua yang terlihat di sekitarnya tidaklah nyata, dan dia hanya teringat masa lalu yang berkaitan dengan tempat itu. Singkat cerita, Detektif Kim dan Sopil sudah berada di kota Gangwa. Di sana ia datang menemui seorang pemuda, kakak dari wanita yang sebelumnya datang ke rumahnya untuk meminta bantuan itu. Mereka pun diberikan akomodasi tempat tinggal dan makanan selama berada di kota itu untuk menyelidiki kasus kematian yang aneh itu. Mereka di sana mendapat kabar lagi dari pemuda itu kalau tadi malam ditemukan lagi mayat api yang terbakar oleh panah api dan seketika menjadi mumi. Detektif Kim dan Sopil lalu bergegas pergi untuk melihat tempat kejadian perkara.
Di lain scene, terlihat juga vampir cantik yang menyamar memakai topi capil dan melihat lukisan poster wajah yang ia sadar kalau pria dalam lukisan itu adalah pria sekarat di hutan yang memberikan sesuatu kepadanya. Ia juga tak sengaja mendengar rempongan ibu-ibu yang berjalan di belakangnya menggosip tentang ditemukan mayat yang terbakar dan seketika menjadi mumi. Mendengar kata-kata api, vampir cantik itu tiba-tiba sedikit teringat masa lalunya dan membayangkan api membakar tubuhnya. Ia pun langsung menjadi seketika. Ketika hendak meninggalkan tempat itu, vampir cantik itu tak sengaja melihat pria bernama Chonmu yang pernah ditemuinya di hutan. Melihatnya, ia pun langsung pergi berlari. Terlihat detektif Kim yang sedang berjalan dengan sopir. Wanita itu menabrak detektif Kim hingga Kim terpental jauh. Detektif Kim lalu sedikit curiga dengan orang yang menabraknya sampai terpental jauh itu. Singkat cerita, detektif dan sopir sudah berada di TKP. Kim dan sopir pun mereka menganalisa dari melihat lokasi mayat itu terbakar. Ketika berdiskusi, detektif Kim menyadari kalau seseorang yang menabrak tadi juga berada di lokasi. Kemudian detektif Kim menghampiri vampir cantik itu. Ketika Kim dan sopir mendekati vampir cantik itu, mereka pun langsung dilempar jauh satu persatu. Kemudian entah dari mana datangnya seorang pendekar abal-abal yang tiba-tiba muncul ingin membantu Kim dan sopir, tapi ia pun juga malah dilempar seperti mereka. Sebenarnya ini adalah salah satu cuplikan komedi dalam film ini guys. Kalau kalian melihat filmnya langsung, mungkin kalian bisa tertawa. Jadi maafkan admin kalau pembawaannya tidak lucu guys. Detektif Kim yang dilempar itu ketika menoleh ke belakang, ia pun langsung terpesona melihat kecantikan wanita itu. Vampir cantik itu mendekati mereka dan berkata, "Apa kamu mengenalku?" 나를 아는가? Kim dan sopir pun mengaku tak tahu sambil menggelengkan kepala. Lantas wanita itu pun pergi dan bertanya kepada seseorang tentang biksu yang wajahnya dipajang di poster. Namun ia tak menemukan informasi tentangnya. Ketika hendak pergi, wanita itu pun bertemu lagi dengan Kim dan sopir yang juga saat itu menemui orang itu untuk menanyakan apa bisa mereka melihat kondisi mayat yang menjadi mumi itu. Vampir cantik itu pun sempat menguping pembicaraan mereka dan menghilang begitu saja. Kemudian malam hari, dengan menyelinap masuk ke ruang mayat, Kim dan sopir mencari mayat yang terbakar menjadi mumi itu. Setelah menemukannya, detektif Kim lalu mencoba mencari penyebab kematiannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar dan segera berpura-pura menjadi mayat. Detektif Kim yang mengintip akhirnya tahu kalau wanita cantik itu yang masuk ruangan. Lalu ia berlagak keren di depan wanita itu sambil berpikir kalau mereka punya tujuan yang sama. Dan sebaiknya kita bekerja sama daripada membangunkan para penjaga di luar, katanya. Di saat sedang serius-seriusnya, ia pun spontan histeris kaget karena si sopir yang teriak melihat serangga keluar dari mulut mayatnya di sampingnya. Dan hilang sudah kewibawaannya. Akhirnya, mereka bersama-sama melanjutkan penyelidikannya dan detektif Kim menemukan sebuah busur panah yang menancap di tubuh mayat itu. Kemudian esok harinya, Kim yang terdiam di kamarnya sedang mencoba menganalisa senjata itu. Dan ia menjadi sangat yakin kalau kasus ini berkaitan dengan vampir. Ia pun melihat tulisan Yom di senjata itu, yang artinya adalah pewarna. Ia pun berpikir kalau tulisan itu adalah tanda orang yang akan dibunuh selanjutnya. Lantas dirinya dan sopir segera mencari pelukis untuk menemukan petunjuk. Tiba di suatu tempat produk tekstil, detektif Kim pun bertemu kembali dengan vampir cantik itu yang ternyata terus mengikutinya. Melihat wanita itu, detektif Kim selalu terpesona dengan kecantikannya. Kemudian detektif Kim memberitahu wanita itu kalau kasus ini berkaitan dengan vampir yang sangat kuat, cepat, dan mereka abadi. Mendengarnya, wanita itu pun terlihat sedang menyadari kalau dirinya adalah vampir karena ia mengalami hal yang sama. Saat itu juga mereka dikejutkan dengan suara kesakitan orang minta tolong. Mereka pun memergoki vampir yang sedang memangsa seseorang di atas genteng. Detektif Kim lalu dengan cerminnya memantulkan cahaya ke muka vampir dan vampir itu menjatuhkan mangsanya. Kemudian wanita cantik itu menghampiri vampir itu. Melihat wajahnya, ia langsung teringat bayangan di masa lalu tentang wajah vampir itu. Sementara detektif Kim yang memeriksa keadaan korban, tiba-tiba orang itu berubah menjadi menyeramkan dan menyerangnya. Dan dari atas, vampir itu langsung melepaskan anak panah dan membunuhnya. Vampir itu pun segera pergi, dan wanita itu juga mengejarnya sampai di tengah hutan. Mereka berdua berlari dengan sangat cepat, sampai akhirnya wanita itu berhasil menghentikan vampir itu. Karena melihat wajah vampir itu dalam ingatannya, wanita itu pun menanyakan, "Apa kamu mengenalku?" 나를 아느냐? Lalu vampir itu berkata, "Karena kau telah menjadi vampir jadi hilang semua ingatanmu. Minumlah darah supaya ingatanmu kembali." Wanita itu pun langsung tercengang mendengarnya. Kemudian detektif Kim yang sudah datang menyusul langsung menyerang vampir itu.
Tetapi ia malah terkena panah dari vampir itu. Lalu wanita itu membawanya pulang dan menolongnya. Sesampai di rumah, wanita itu bersama sopir segera mengobati detektif Kim.